welcome to my podcast channel yang akan nemenin kalian di waktu senggang untuk share life stories about humans and news update. So stay tuned and enjoy the podcast. See ya! Oke guys, hai, balik lagi sama gue di channel podcast sambil seruput. Ya, gue akan melanjutkan penjelasan mengenai stres di part kedua ini. Ya, sebelumnya kita udah membahas di podcast part pertama soal stres. Kita udah punya what is stress dan manfaat, kerugian, serta reaksi dari stres itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya gue akan membahas soal kelanjutan dari stres itu mengenai General Adaptation Syndrome. Itu bagaimana seseorang individu merespon stres dalam jangka panjang. Pertama itu ada alarm. Itu awal dari mengalami pengalaman psikologis ini yang terjadi atau menekan stressful, sehingga terjadi gangguan pada keseimbangan tubuh sebagai reaksi terhadap tekanan tersebut. Nah, contoh-contohnya seperti adanya detak jantung yang meningkat, pernapasan lebih cepat, suhu permukaan kulit meningkat, hormon adrenalin itu yang mengatur fight or flight ya, itu mulai terpacu. Lalu kedua itu resistance. Nah, di resistance ini tubuh mulai beradaptasi nih dengan tekanan. Ada upaya melindungi diri atau mengurangi ketidaknyamanan orang-orang terdekat. Nah, biasanya dapat memberikan umpan balik atau bantuan agar stres tidak dihayati secara berlebihan. Jadi supaya nggak merendungin stres secara terus dan menerus. Nah, biasanya tanda-tanda dari perilaku yang dihadapi oleh individu itu ada pertama, yang sebelumnya gue udah bilangin, adanya kehilangan semangat, cemas, ada perasaan takut, depres, denial, menghindar begitu. Terus apa lagi ya, kebiasaan makan, itu berkaitan dengan perilaku juga. Ada yang susah tidur, bahkan ada juga sering tidur justru, marah, cepat marah, sensitif, mudah lelah. Nah, itu tanda-tanda perilaku. Nah, untuk tanda-tanda kognitif seperti cara problem solve-nya untuk memecahkan masalahnya tuh buruk. Terus adanya kebingungan untuk menghadapi sesuatu, dan lupa dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu exhaustion, atau ketika tekanan tidak dapat dikelola dengan efektif, sehingga tubuh dan jiwa pun tidak dapat dilindungi dan diperbaiki kerusakannya gitu. Nah, biasanya tanda-tandanya itu kayak gangguan pencernaan kronis, terus menarik diri dalam lingkungan, terus sakit kepala berkepanjangan, itu reaksi-reaksi fisik ya, yang dibilang psikosomatis, tegang, insomnia, loss of temper, dan lain sebagainya. Nah, banyak nih sumber-sumber stres yang dihadapi oleh setiap individu. Salah satunya contoh tugas yang sulit, hubungan dengan relasi dengan orang lain, teman, keluarga, dosen, pacar, dan lain sebagainya. Lalu bermasalah dengan keuangan, kepercayaan diri, dan juga ya hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan atau diri individu sendiri bisa menjadi salah satu pemicu stres. Nah, kita sudah tahu bagaimana sumber stres ada. Nah, bagaimana ketika sumber stres itu datang, baiknya kita ada coping atau menangani dari sebagai pengalih dari perasaan stres tersebut. Nah, untuk jenis coping itu ada banyak ya. Pertama tuh ketika kita fokus pada problem atau problem fokus. Nah, kita merencanakan atau membuat suatu strategi di mana kita melihat nih permasalahan apa yang terjadi, sehingga kita bisa menemukan cara untuk mengatasinya. Kedua, emotion focus. Ketika kita menyadari, kita merasakan nih emosi apa sih yang kita rasain. Nah, di situ kita bisa melihat
social support yang ada di lingkungan kita, melihat hal-hal positif, menerima tanggung jawab yang mungkin sebagai sumber stres itu sendiri, terus melakukan jarak antara diri kita atau dari sumber stres itu, self controlling itu berkaitan dengan emosi yang kita rasakan juga mungkin ya, dan escape avoidance. So buat kalian ada juga nih beberapa strategi lainnya, misalkan stres dalam proses belajar. Coba kalian bisa benahin cara belajar kalian, misalkan dengan kelola waktu, organisasikan cara belajar, cara mengatasi masalah, dan tetap berpikir positif. Mungkin untuk hal lainnya, misalkan sumber stres dari pekerjaan, coba belajar untuk tidak menunda-nunda pekerjaan apapun yang sekecil apapun yang ditugaskan ke kita. Dan juga mungkin dalam hal ekonomi gitu, bagaimana kita belajar manage uang, bagaimana kita belajar mengatur pengeluaran pemasukan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu strategi untuk mencegah stres. Nah, yang terakhir ini, coping yang bisa dilakukan itu manfaatkan waktu luang. Nah, ketika kita mempunyai waktu yang cukup kosong, nah kalau gue biasanya untuk coping stres ya karena Senin sampai Jumat kerja, Sabtunya gue pakai untuk ngerjain tugas di luar rumah. Misalkan gue sering pilih salah satu kafe yang ya ada di satu daerah di mall dekat rumah gue. Gue bisa dari pagi sampai tutup, bahkan sampai mbaknya itu gue memanfaat waktu luang untuk sambil denger musik, gue bisa belajar, gue bisa kerjain tugas. Kalau misalkan lagi jenuh nih, biasanya jam 12 lah gue pergi, misalnya jam 3an gue jenuh, gue tinggalin laptop, gue jalan-jalan masuk ke mall. Nah itu bisa dilakukan gitu, baru balik lagi untuk ngerjain. Nah itu mungkin karena tipe gue juga introvert, jadi butuh recharge energi dengan sendiri gitu ya. Lalu dengan cara geluti hobi yang suka menggambar, musik, terus coba cari hiburan-hiburan keluar kayak traveling ke pantai, naik gunung yang bisa buat kalian tenang lah. Lalu terakhir, manjakan tubuh. Nah, bisa dilakukan dengan cara relaksasi, deep breathing, olahraga, meditasi, dan juga pasti istirahat yang cukup atau berkualitas. Biasanya kalau kalian punya waktu cukup di hari Sabtu, bisa manfaatin waktu itu untuk istirahat. Ya, so itu sih mungkin di pandemi COVID-19 ini banyak hal yang bisa kalian lakukan. Kalau biasanya kalian harus di luar rumah, banyak aktivitas, dan sekarang harus kerjakan di rumah, belum tentu efektif. Nah, bisa kalian cari nih strategi-strategi apa yang buat kalian akhirnya bisa rilis itu, bisa beradaptasi dengan WFH ini atau e-learning yang mungkin kalian lagi belajar di rumah. So tetap tahu kondisi tubuh kamu, pikiran, dan perasaan, supaya kalian bisa nih setidaknya menemukan apa yang menjadi salah satu coping atau strategi kalian supaya bisa meredakan stres itu sendiri. Oke, itu aja sharing singkat dari gue tentang stres. Yang belum cek part awal bisa cek di part awal, dan gue munculin di bagian video ini. Ya, buat kalian yang masih kerja, stay healthy, stay positive, and do something yang bisa memanfaatkan orang lain lah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk konten-konten selanjutnya mungkin bermanfaat buat kita semua masing-masing. Oke guys, see ya di kesempatan podcast selanjutnya. Bye!